Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Kembali lagi di channel saya ya, masih bersama Iron Hardware. Oke, kali ini saya akan berbagi mengenai kontrol-kontrol dan panel-panel yang ada di speedometer seperti ini ya. Saya membagikan untuk kawan-kawan pemula yang baru memiliki mobil, wajib tahu gambar-gambar kode seperti ini ya. Ini fungsinya untuk apa aja, simak, nanti akan saya jelaskan satu-satu. Oke, langkah yang pertama, saya akan mulai menghidupkan mobilnya ya. Perhatikan untuk kawan-kawan pemula semua yang baru belajar nyopir, baru belajar nyetir ya. Sebelum menghidupkan mobil, sebelum starter mobil ya, pastikan dulu panel AC ini dalam kondisi off atau mati ya kan. Ini nggak boleh posisi hidup starter, nanti akan terasa berat starternya dan itu akan cepat merusak aki. Nah, posisinya seperti ini ya, off. Setelah semua off ya kan, pastikan tongkat posneleng ini free, netral atau kosong ya. Sebelum, jangan sampai lupa posisi masuk gigi di starter, nanti mobilnya bisa lompat dan itu sangat berbahaya ya. Pastikan sebelum menghidupkan mesin ini dalam posisi off atau posisi netral. Rem tangan masih terkunci seperti ini biar aman ya bos ya. Oke, lanjut. Yang pertama, saya akan membagikan gambar yang warna kuning ini ya. Saya akan memberikan informasi tentang gambar ini. Ini adalah gambar injeksi. Untuk mobil injeksi pasti ada gambar seperti ini ya bos. Ini cek engine ya, gambar untuk mobil injeksi semuanya ada seperti ini. Nah, ini gambar injeksi ini ketika kita kontak on seperti ini, nah, dan mesin mobil belum kita hidupkan, posisinya hidup seperti ini. Namun setelah mobil kita hidupkan, gambar mesin ini, gambar injeksi ini, nah seperti ini bos, kita hidupkan. Nah, gambar yang tadi nyala warnanya kuning, matikan dulu. Ketika mobil hidup, ini harus mati ya bos. Kalau mobil Anda dihidup dan gambar kuning ini kok ternyata masih menyala, berarti mobil Anda sedang tidak sehat. Anda harus membawanya ke dokter terdekat ya, ke bengkel terdekat. Oke, ini gambar cek engine atau injeksi ya, untuk mobil injeksi ya. Oke, selanjutnya yang di bawahnya yaitu gambar aki. Gambar aki ini untuk mengontrol pengisian atau dinamo ampere yang menyuplai baterai agar tidak tekor ya. Nah seperti ini, saya kontak off, kita on kan lagi, gambar baterai menyala sebelum mobil dihidupkan ya kan. Dan setelah mobil dinyalakan, gambar baterai ini harus mati ya bos. Kita hidupkan. Nah seperti ini, saya matikan dulu. Ketika mesin hidup, gambar baterai harus mati. Kalau mesin dihidupkan kok gambar baterai ini menyala, berarti sistem kelistrikan atau pengisian baterai Anda, dinamo ampere mobil Anda dalam masalah. Anda harus segera membawanya ke tukang dinamo ampere ya, tukang dinamo untuk mengecek pengisian. Kalau Anda memaksakan untuk tetap berjalan dan pengisian tidak berfungsi, mobil pasti akan mogok. Nah seperti itu. Sekarang yang di bawahnya,
paling bawah ini ya. Ini kontrol oli. Kontrol oli sama seperti yang lain, ketika kontak on dia nyala warna merah. Tapi setelah mesin dihidupkan, kontrol ini harus mati ya bos. Nah seperti ini. Kontrol oli ini ketika hidup harus mati, sama seperti panel-panel yang lain itu. Kalau mesin hidup kok kontrol oli ini ternyata masih menyala, berarti ada masalah. Anda yang pertama harus mengecek volume oli. Olinya masih banyak atau tinggal sedikit. Kalau oli ternyata masih banyak dan lampu ini masih menyala, berarti ada sistem sensornya yang bermasalah. Bisa jadi sensor olinya tidak berfungsi. Anda harus segera mengeceknya di bengkel-bengkel terdekat ya, bengkel langganan Anda. Oke, lanjut. Yang ini ya, yang bunder ada pentongnya di tengah ini. Ini sensor rem tangan. Ketika mobil terparkir, rem tangan pasti kita angkat. Jadi ini menyala ketika kita kontak on. Nah, dan itu ketika mesin dihidupkan ya, kita hidupkan. Nah, seperti ini. Sensor ini masih hidup sebelum rem tangan kita lepas. Ini bos ya. Nah ini kita lepas, sensornya mati, kita angkat hidup lagi. Nah kita turunkan, kita angkat hidup lagi. Intinya ini bos, ketika mobil Anda mau berjalan, ketika Anda akan menjalankan mobil, jangan lupa lihat ini. Ini kalau masih menyala berarti rem tangan masih terkunci. Mobil Anda tidak bisa berjalan, atau mungkin Anda akan memaksakan mobil berjalan dalam keadaan rem tangan terkunci, dan itu akan merusak pengereman Anda ya. Pengereman mobil Anda akan cepat rusak. Perhatikan ya. Nah ini. Nah seperti ini, kalau kita turunkan mati. Berarti kalau kita berjalan harus menurunkan rem tangan agar mati. Oke, seperti itu. Selanjutnya ini yang klip-klip ini. Ya, ini ada gambar orang, ada sabuknya. Berarti ini Anda belum memasang sabuk pengaman, safety belt. Nah, ini juga harus diperhatikan. Ketika Anda berkendara, ini safety belt harus Anda pasang. Seperti ini bos. Nah safety belt masih kelip-kelip karena sabuknya belum saya pasang ya. Bentar, kita pasang dulu. Nah seperti ini. Setelah terpasang, terkunci, dia akan mati dengan sendirinya. Seperti itu bos, jangan lupa ya. Nah, kita lepas lagi. Oke. Selanjutnya yang ini namanya RPM ya bos. RPM ini dia akan berjalan bersamaan seberapa besar kita mengegas mobil kita ya kan. Seperti ini, saya gas. Nah, untuk sebagian mobil ada yang tidak memakai RPM ya. Untuk mobil tertentu ada RPM-nya seperti ini mobil Innova memakai RPM. Dan saya sendiri suka kalau mobil itu ada RPM-nya seperti ini. Jadi kita bisa mengontrol kaki kita mengegas sampai kemana, kenceng atau pelan. Nah seperti itu bos. Ini RPM. Yang tengah ini kilometer ya, seperti yang ada pada sepeda motor sama, atau jarak tempuh. Yang ini
Ini kecepatan kita berjalan 20, 40, 60. Kita butuh berapa kecepatan ya, jangan kencang-kencang. Kalau emang jalannya rame, jalan di antara 60 sampai 80 maksimal. Kalau pengen nambah kecepatan, pastikan jalannya aman ya bos ya. Nah, untuk yang bagian ini, yang bawah ya, ini bensin seperti pada sepeda motor E dan F. Oke, bensin. Untuk yang atas ini temperatur, ini yang paling penting untuk pemula. Kebanyakan pemula luput untuk mengontrol ini ya. Jadi untuk mobil itu ada indikatornya seperti ini, yang sepeda motor nggak punya ya, nggak ada. Kontrol temperatur ini mengontrol tingkat panasnya air radiator. Untuk kendaraan yang normal, kontrol temperatur ini tidak boleh lebih dari setengah bar seperti ini. Tidak boleh ya. Kalau kita berjalan kok ternyata temperatur ini naik di atas setengah, Anda wajib segera berhenti dan mengecek sistem pendinginan mobil Anda. Mungkin air radiator kurang atau ada yang bocor seperti itu ya. Kita wajib mengontrol ini di sepanjang perjalanan karena ini adalah nyawa mobil kita. Kalau ini sampai lebih dari setengah, apalagi sampai atas menyentuh garis yang warna merah ini sangat berbahaya sekali, akan menyebabkan mobil kita mogok dan rusak parah ya, bisa berakibat fatal. Nah seperti itu bos. Untuk yang ini lampu hijau ini adalah lampu senja atau lampu kota. Ketika lampu kota dihidupkan dia akan menyala seperti ini. Nah kita matikan, kita hidupkan, kita matikan. Nah ini jangan lupa kalau siang-siang ini harus mati ya, nggak perlu kita menghidupkan lampu. Nah ini lampu senja atau lampu kota. Oke bos ya, terima kasih. Harap perhatikan selalu perjalanan Anda agar nyaman. Untuk yang terakhir, setelah Anda sampai di perjalanan untuk mematikan mobil, jangan lupa posisi AC harus off lagi seperti ini, baru kendaraan Anda dimatikan. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya bos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.